Rajab, keutamaan yang pertama akan mempercepat anugerah Allah untuk mengampuni dosa-dosa yang pernah berjalan selama hidup kita. Maka isi bulan ini dengan istighfar. Istighfar yang baik, koreksi diri kita. Sehingga saat masuk bulan Ramadan, kita sudah dalam keadaan yang optimal untuk bisa mendapatkan semua kenikmatannya. Tingkatkan amal saleh. Ya, Ibnu Abbas mengatakan, orang yang sengaja maksiat di bulan Rajab, karena tadi ada ayatnya, maka dosanya 2 kali lipat di hari biasa. 2 kali lipat. Dia orang yang bikin hoax sekarang ini, jadi buzzer, jadi macam-macam, itu 2 kali lipat dosa hari biasa. Bahkan zaman jahiliyah pun kalau muncul Rajab, itu puasa maksiat, Pak. Bisa puasa maksiat. Di orang jahiliyah, Abu Jahal dan kawan-kawan, itu kalau dicela di bulan Rajab, balasnya bulan depan. Ya libur dulu gitu. Nah, sekarang orang jahiliyah aja takut bermaksiat di bulan Rajab. Maka bagaimana dengan kita yang masuk dalam nilai-nilai kebaikan? Ya, 2 itu. Sama persis dengan orang yang berbuat baik, pahalanya 2 kali lipat di hari biasa. Itu nasnya ada tersambung pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sini Nabi menganjurkan kita kemudian mengistimewakan bulan ini dengan meningkatkan amal saleh. Ada satu amalan yang kalau Anda kerjakan bisa menggabungkan keseluruhan yang tadi. Bagaimana cara berintrospeksi di bulan ini? Maka diturunkanlah oleh Nabi cara-cara berintrospeksi dengan 3 pendekatan utama. Ada 3 lafadznya, ini saya ajarkan yang paling ringan saja. Kalau terkait dengan dosa-dosa keseharian, maka lakukan zikir Nabi Adam. Quran surah ke-7 ayat 23. Saya yakin kita hafal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bacakan itu minimal setelah selesai kita salat. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Perbanyak zikir tadi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi mohon sekali, ketika Anda bacakan zikir ini, jangan sekedar diucapkan di lisan. Bayangkan Anda punya persoalan apa dalam kehidupan. Jadi ketika Anda bacakan, mata Anda zalim, rasakan kezaliman itu. Ketika dengan orang tua tak bagus, bayangkan perbuatan buruk yang sedang Anda kerjakan. Begitu Anda bacakan, air mata Anda menetes, seketika ampunan Allah akan diturunkan kepada kita. Dan gugur perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Perhatikan rahmat Allah diturunkan. Diturunkanlah waktu-waktu yang istimewa, tempat-tempat yang istimewa, ada waktu, ada tempat, ada momentum yang istimewa yang diturunkan oleh Allah untuk mewujudkan harapan yang kita inginkan itu. Dengan turunnya waktu itu bisa menutup di antara keutamaannya dosa-dosa yang pernah dikumpulkan dalam masa kita hidup sampai di momentum yang kita rasakan. Jadi kalau kita kumpulkan dosanya cukup banyak, kita kerjakan amalan di waktu yang spesial itu, maka seketika dosa bisa digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sifatnya waktu, ada tempat, ada peristiwa atau momentum. Di antara waktu yang mulia itu, yang saat Anda kerjakan amalannya bisa menggugurkan dosa, bahkan bisa merubah perilaku kita jadi lebih baik, adalah bulan Rajab. Saya ulangi, adalah bulan Rajab. Saking pentingnya bulan Rajab ini, Allah sampai menurunkan satu ayat untuk menyandingkan keutamaannya dengan bulan-bulan haram yang lain, serta Nabi sampai meminta kita untuk meningkatkan ibadah, dan bukan sekedar meminta, tapi Nabi sendiri meningkatkan ibadah di bulan ini sebagai pembuka kebaikan di bulan-bulan yang lainnya. Apa di antara keutamaannya? Ini yang coba saya urutkan dalam sisa waktu 10 menit ke depan. Dan apa yang bisa kita raih ketika kita mengerjakan itu? Oke. 1. Rajab adalah pembuka semua bulan kebaikan. Saya tanya sebentar. Di antara sekian bulan, 1 tahun 12 bulan itu, ada bulan yang paling baik, namanya bulan apa? Ramadan. Di situ ada puasa. Setelah itu ada apa? Yang kita dapat Idul Fitri di situ? Syawal, bahkan ada puasa. Apa lagi? Dzulhijjah, ya, ada Idul Adha di situ, Dzulhijjah. Kalau kita lihat hadisnya, bulan ke-11 pun Dzulqa'dah, bulan bagus, disebut bulan haram, Dzulqa'dah. Sebelum Ramadan, itu bulan yang sangat digemari oleh Nabi, sampai Nabi banyak puasa di bulan itu, yaitu Sya'ban. 1, 2, 3, 4, 5. Ada dari 12 bulan, ada 5 bulan yang sangat istimewa, sifatnya berurutan. Sya'ban 8, 9 Ramadan, 10 Syawal, Dzulqa'dah yang ke-11, Dzulhijjah yang ke-12. Pembukanya, pintunya Rajab. Nggak mungkin bisa ke Sya'ban kecuali masuk Rajab dulu. Nggak mungkin dapat Ramadan kecuali Rajab dulu. Karena itulah Nabi bahkan pernah mengatakan dalam beberapa kesempatan, diteruskan sampai kepada kita, hati-hati, amalan-amalan ini. Bahkan ada ulama yang mengatakan, kalaupun kita nggak dapat Ramadan, minimal Rajabnya dapat.
Karena itu pintunya. Dan kita nggak tahu. Tadi saya mau ke sini Pak, di jalan itu, saya dengar informasi, ada orang yang sudah pesan tiket dan paket lengkap untuk umroh di bulan Ramadan. Ya, jadi jauh-jauh hari pesan karena tahu akan padat situasinya. Lalu tahu apa yang terjadi? Ternyata harap-harap ingin ke Ramadan, masuk bulan Rajab, wafat semua orang itu. Semuanya. Ini sangat menarik ini. Baru tadi saya di jalan, ya dapat informasi, ada seorang syekh dari Timur Tengah dia ceramah, ada sekelompok orang berharap-harap dapat kemudian berangkat di Ramadan, tiba-tiba wafat dia di bulan Rajab. Sampai ulama ini mengatakan, kalau tak dapat Ramadannya, karena kita nggak tahu kapan pulang, minimal Rajabnya. Maka apa yang kita lakukan di bulan Rajab ini seperti Nabi pernah contohkan kepada kita. Maka mulai dengan kalimat yang pertama, turun Quran surah 9 ayat ke-36. Saking pentingnya bulan ini, ada ulama mengatakan karena bulannya penting dan istimewa, maka setiap muslim mesti mengetahui keistimewaannya. Saya khawatir begitu bulan ini berhenti, kita kehilangan keistimewaannya. Maka keutamaan yang pertama ada di Quran surah ke-9 ayat ke-36. Saya agak cepat. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Kata Allah, jumlah bilangan bulan setahun ada 12. Yauma khalaqas samawati wal ard. Sejak diciptakan langit dan bumi aku telah tetapkan setahun 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dari 12 itu ada 4 yang spesial. Disebut bulan hurum. Ingat teman-teman, ada haram, ada muharram, ada al-muharram, ada muhrim, ada mahram, ada hurum. Itu beda. Haram, hukum. Larangan mengerjakan sesuatu. Apa hukumnya mabuk? Haram. Ingat, apa hukumnya mencuri? Haram. Hukumnya korupsi? Haram. Karena itu orang beriman gak mungkin korupsi. Awas, hati-hati. Awas, pegawai Pertamina yang beriman gak mungkin mencuri, gak mungkin nyogok, gak mungkin korupsi. Hati-hati, haram. Perbuatannya disebut muharram. Mabuk itu muharram, hukumnya haram. Jelas? Kalau kita ingin meninggalkan yang dilarang itu, yang haram-haram, tambahkan hamzah di depannya, harakatnya menggunakan ahrama. Sifatnya disebut ihram. Karena itu kalau Anda sudah mengenakan kain ihram, ada ajaran hikmah di situ, falsafahnya. Kalau sudah pakai kain ihram, maka tinggalkan semua larangan-larangan. Nggak boleh potong kuku, nggak boleh merusak tanaman, nggak boleh tepuk nyamuk seharga kambing. Anda tepuk, bayar damnya seharga kambing. Ihram. Itu latihan. Maksudnya pulang umroh, pulang haji sudah terbiasa meninggalkan yang haram. Jangan pulang umroh korupsinya lebih gede misalnya. Ya. Jangan kurang umroh dosanya lebih banyak. Ya, seperti masuk pom bensin, masuk Pertamina, dimulai dari 0 ya. Nah, 0, kosong lagi. Hilangkan 1, 2, 3, kosong. Pelakunya disebut muhrim. Kalau dia punya kakak, punya adik yang tidak diperkenankan menikah di antara keduanya, maka disebut mahram namanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe.